Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah sehat dan masih berpuasa sampai sekarang karena belum Work from waktunya home nggak? berbuka. Oh, ya Eh sama lah. Work ya, from home apa di kantor nih? aku di kantor, tapi kita tetap physical distancing, jarak satu Mm-mm. meja dengan meja yang lain 2-3 meter gitu. Kebetulan kalau Kontras Aceh ruangannya gede-gede ya, jadi Oh, lebih gede daripada sombong ya, kontras Jakarta ya. sombong ya, sombong ya. Kebetulan aja gitu, jadi memang kita jauh-jauh jaraknya gitu. Mm-mm. Tuh. Ini memang secara waktu udah win-win kali ya. Maksudnya Mm-mm. kita upayakan apa namanya waktu berbuka versi Jakarta dengan waktu berbuka versi Aceh itu nggak nabrak gitu. Iya Setuju, kan, setuju. soalnya walaupun sama-sama waktu Indonesia bagian barat, kita tuh terlalu ke barat-baratan nih sampai ke ujung. Jadi Jam berapa kalau buka puasa? di sini jam 7 kurang 8. No, Wow. ya jam 6.48 ya, ya jam 7 kurang 12, jam 7 kurang 10 gitu. Jam Hmm. 7 kurang 11. Jadi di sana udah maghrib menjelang Isya, kita baru berbuka puasa. Jadi ya gitu. Jadi terpaksa Gimana nih suara kita, suasana physical distancing di Aceh? kalau akhir-akhir ini bahkan hampir-hampir nggak, orang bahkan nggak tahu corona itu sebenarnya eksis atau enggak. Jadi corona itu udah nggak punya harga diri sama sekali di Aceh. Udah nggak ada lagi martabatnya corona di Banda Aceh ini. Orang-orang tuh Kayak jualan rame, jajan-jajan gitu, nggak pakai mungkin masker juga orang, tapi banyak juga yang enggak. Terus ya kayak aku bilang tadi ya, udah hilang martabat corona. Apalagi dengan rilis yang baru-baru ini, 10 orang kan jadi penderita corona tuh jadi nol, jadi makin orang makin. Di sana gimana? Kan udah diberlakukan PSBB tuh, gimana jalanan sih suasananya? sepi, jalanan sepi terutama protokol ya, jalanan protokol di Jakarta. Tapi kalau yang di masuk gang-gang itu, yang anakannya jalan protokol itu masih rame banget. Masih orang jualan takjil di mana-mana. Terus kan memang kebanyakan orang terpaksa keluar dari kosannya karena nggak bisa bayar. Nah tadi waktu aku lewat daerah Menteng kayak gitu, daerah Kuningan itu udah mulai banyak homeless, itu lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Ngeri banget sebenarnya Serius? karena ya kesenjangan ekonominya kan sangat tinggi di Jakarta. Anyway, uh, Yap. selamat datang teman-teman yang sudah menyimak, baru 17 atau 16 orang. Kita mau langsung atau nunggu jam 7 lebih 10 menit dulu biar ngumpulin orang-orang dulu atau gimana? Jangan jam 7 dong. Jangan jam 7 Menurut udah keburu Nana? buka puasa. Langsung aja ya Jangan jam 7. kayaknya. Nah, gini, maksud aku apa namanya? Oh, enggak, maksudnya Boleh di sorry, aku salah ngomong. jam 5. Jam 5. Jam Ya jam aku 5 sampai lebih 10 menit gitu. Oh, oh. boleh. Kita mau Boleh. kita komentarnya nyalain aja ya supaya ada yang nanya kalau seandainya ada yang gabung di sini. Oke? Oke. Apakah pembicaraan ini jadi direkam? Silakan, tapi kan harusnya dari sana kan yang save, nanti kita akan Oh, oke, dari Instagram yang kita akan save dulu ya. dari Oke. Instagramnya Kontras Jakarta, Yap. save, nanti kita akan download gitu. Oke, Nana udah berapa tahun di Kontras Aceh dan udah berapa lama untuk ngedampingin para survivor tragedi Simpang KAA? KKA. Ah, Jadi KKA. Kalau di Kontras Aceh sendiri sebenarnya baru 2 tahunan ya, tapi sebelum itu aku di relawan perempuan untuk kemanusiaan. Itu kita kerjanya memang di Aceh Utara sana gitu, di Nisam Antara aku kerjanya. Yang mana kebanyakan korban dari tragedi Simpang KKA itu memang dari sana gitu. Karena katanya sempat ada apa namanya masa dari sana juga orang-orang disuruh turun ke bawah gitu. Itu di RPUK sendiri aku 2 tahun 9 bulan. Waktu itu kita juga sempat beberapa kali bikin bazar layanan gitu. Jadi ada
Jadi ada apa namanya pembuatan ada isbat nikah, akte kelahiran dan lain-lain karena kebetulan Nisa Mantara itu salah satu basis wilayah yang paling parah terkena konflik. Jadi orang-orang nggak punya akte, nggak punya KTP juga. Jadi memang administrasi kependudukannya kacau balau. Waktu itu bikin bazar layanan. Jadi ada satu harian gitu jadi semua kayak one day service gitulah. Jadi sempat aku di sana berarti sekitar 3 kali kita buat bazar layanan. Okay. Dan itu memang banyak ya orang-orang nggak punya buku nikah, kebayang karena nggak punya buku nikah turunannya kan langsung nggak ada tuh, nggak punya buku nikah berarti bakal dia nggak akte kelahiran anak-anak dan lain-lain. Kendala paling besar bukan cuma soal BPJS dan lain-lain, tapi juga efek selanjutnya ya kekerasan dalam rumah tangga gitu-gitu. Jadi memang Berarti kamu tuh itu ya mendengar tragedi Simpang KKA ini, Kertas Keras Aceh buat yang belum tahu, itu dari survivornya langsung, sudah beberapa kali pasti bersinggungan sama para survivor. Nah, bisa diceritain nggak soal tragedi Simpang KKA, karena banyak nih sebenarnya teman-teman kita yang belum tahu sebenarnya apa yang terjadi 21 tahun lalu di Aceh gitu. Ya, aku mungkin akan sulit kalau cerita persisnya gitu ya, karena kan juga beberapa simpang siur. Jadi kalau sebenarnya Simpang KKA itu letaknya tuh di Jalan Medan Banda Aceh itu di Kecamatan Dewantara. Jadi di situ nanti gimana aku menjelaskannya ke Bandung ya. Jadi ke semuanya dong. Iya dong, maksudnya gimana aku menggambarkan anggaplah ada satu simpang 3 gitu ya, ada simpang 3 jalan Medan Banda Aceh itu jalan nasional ya, jalan besar, kemudian ada persimpangan sedikit, jadi dia simpang 3. Nah itu yang disebut dengan Simpang KKA, Kertas Keras Aceh gitu. Jadi dikatakan bahwa tanggal 30-an April itu masyarakat berkumpul, kemudian mereka katanya mau membuat acara untuk memperingati 1 Muharram. Ya, tapi di waktu yang bersamaan juga salah satu anggota daripada militer ada yang hilang, gitu. Jadi mereka mencari anggotanya, ya. Sementara masyarakat ya bikin acara lah ya menyambut 1 Muharram, Tahun Baru Islam, gitu. Jadi ada ceramah dan lain-lain. Lalu katanya, tapi ada versi lain yang aku dengar bahwa di hari itu juga tiba-tiba aja gitu ada orang-orang disuruh turun. Jadi ada mobilisasi massa, nggak tahu dari siapa gitu. Orang-orang disuruh ke bawah. Itu ke bawah tuh artinya karena orang kalau misalnya dari Nisam itu kebetulan dia dataran tinggi. Jadi kalau orang mau ke jalan raya itu berarti bilangnya turun gitu. Ya gitu. Jadi orang-orang disuruh turun itu berarti dari atas ke bawah, dari daerah dataran tinggi ke bawah situ. Nah kemudian bahkan sebagian lain nggak tahu gitu apa yang terjadi gitu. Orang udah ngumpul aja rame-rame gitu. Nah, lalu ya seperti yang kita dengar ya, kalau kita kutip pernyataan dari camat waktu itu Pak Marzuki gitu ya, itu katanya memang tembakan pertama itu dari arah Hanud gitu, dari arah militer gitu. Kemudian situasi jadi chaos, ada tembakan, puluhan tembakan di mana-mana, orang-orang berlarian karena waktu itu kan memang ramai sekali kan, karena massa itu berkumpul di situ. Yang tertembak gitu, juga terluka, orang-orang yang luka, orang-orang yang tertembak gitu. Jadi banyak korban. Berapa itu kurang lebih, ada yang nanya tuh? Ya, di beberapa sumber ya ada koalisi NGO-HAM bilang 40-an, tapi ada informasi lain yang bilang 30-an. Tapi kalau untuk nama-nama korban yang tertulis di Tugu Simpang KKA itu ada 21 orang. Gitu. Jadi yang tertulis di Tugu ya, tapi sumber-sumber lain kayak koalisi NGO-HAM dan yang lain-lain itu nyebutin beragam, ada yang 38, ada yang 40-an gitu-gitu. Tapi kita ambil nama-nama yang tertera di Tugu aja, itu ada 21 nama. Dan ada anak-anak juga. Ada perempuan nggak? Kalau nggak salah ada ya. Gitu. Tapi
yang sudah jelas ada anak-anak juga gitu. Terus apakah sampai saat itu terjadi ada nggak kesaksian bahwa saat itu tuh ada warga sipil yang memegang senjata gitu sebenarnya? Karena emang ya namanya peristiwa pelanggaran HAM pasti ada banyak saksi mata dan saksi mata itu punya banyak itu sudut pandang gitu kan? Ya dikatakan ada juga kalau ini versi beberapa bacaan ya, ada yang mengatakan ada memang orang yang memanggul AK-47 waktu itu gitu. Juga kalau dari bacaan lain memang sempat ada orasi-orasi bahkan gitu, ada orasi-orasi gitu. Tuh, karena kita cuma dapat itu dari bacaan dan keterangan orang-orang gitu, dan itu ya ada yang melihat, ada yang enggak gitu, bahkan ada yang nggak tahu apa-apa ini apa, ada juga yang nggak tahu gitu, tapi ada yang bilang ada yang megang 47. Jadi akhirnya jadi ribut. Ada yang bilang juga tembakannya juga dari sisi kiri bukit gitu-gitu. Jadi benar-benar simpang siur ya. Dipahami juga, dimaklumi juga kalau kita melihat video-video yang beredar itu memang sangat chaos gitu, sangat kacau, orang-orang berlarian itu bisa dibayangkan di bawah tetet bunyi senjata itu kan orang udah nggak mikir apa-apa lagi pasti. Iya. Terus yang selama ini proses advokasi kan termasuk pendampingan ke korban juga ya, nah ya. Iya. Nah, setelah terjadinya itu, korban waktu cerita sama kamu apa yang mereka alami? Aku kebetulan kan mendampinginya itu banyak ibu-ibu ya, kayak jadi banyak yang sebenarnya itu nggak tahu gitu apa yang terjadi gitu. Orang-orang kalau disuruh pergi ya pergi aja gitu. Jadi yang perempuan-perempuan ya karena disuruh pergi, disuruh pindah karena kondisi memang kan orang dicekam rasa takut, bingung lah. Kalau istilahnya serba salah gitu. Ya disuruh ya ikut keramaian gitu. Jadi suruh pergi gitu. Jadi nggak benar-benar nggak tahu ini apa gitu. Tiba-tiba aja gitu. Ya. Tiba-tiba mereka kayak ada semacam disuruh pindah satu kampung, disuruh pindah apa pindahnya itu bertahap gitu? Ya rame-rame mereka turun gitu dari kampung itu rame ke bawah gitu. Terus ya lalu ya kan itu menjelang siang ya, bahkan ada yang cuman singgah dari mana gitu, jalan kemana karena rame-rame ngumpul, ada yang begitu gitu. Jadi memang nggak jelas gitu. Jadi kita nggak jelas gitu. Kalau dari pihak militer sendiri ya itu mereka karena ada anggotanya yang hilang gitu, mereka sempat melakukan penyisiran ke sekitar lebih kurang 20 rumah gitu untuk mencari gitu, mencari anggota. Tapi juga katanya sampai hari ini juga nggak ditemukan. Pun anggota-anggota tentara yang dulu bertugas di situ sekarang udah dipindahkan kan. Jadi memang baru gitu. Jadi maksudnya udah berganti, jadi bukan orang lama. Selama ini advokasi yang dilakukan sama Kontras Aceh itu di tingkat lokalnya apa aja ya? Mungkin Nana bisa ceritain ke viewers kita yang 27 orang ini. Kayak usia ya 27 ya. Usia kamu masih muda. Jadi kita kan jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa apa yang dilakukan Kontras, tapi apa yang kita semua lakukan, karena betul organisasi kan ada organisasi keluarga korban juga. Kemudian kukira apa yang kita lakukan ini sumbangsi semua orang ya. Ada Kontras, ada K2HAU, ada bahkan KKR juga gitu, beberapa tahun ini selalu datang gitu, selalu, karena setiap tahun, saban tahun per tanggal 3 Mei itu selalu ada dilakukan doa bersama, berkumpul di lokasi kejadian. Di lokasi kejadian, iya di kecuali tahun ini ya, maksudnya tahun ini mungkin karena satu Ramadan, yang kedua karena ada COVID-19, jadi nggak begitu seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang sebelum-sebelumnya, tapi juga ada zikir, ada doa bersama, dan ada buka puasa bersama.
Kalau yang tahun-tahun yang lalu kan itu memang rame, memang di jalanan itu, di jalanan tempat lokasi terjadi, itu memang baca doa juga semua ada. Kalau orang kita bilangnya apa, kayak ganduri dan lain-lain. Halo Mbak Putri, aku sapa juga ya ada Mbak Putri. Iya. Jadi itu dan itu saban tahun dilakukan. Ini kan inisiatif masyarakat, ini kan upaya masyarakat ya untuk terus ada, untuk terus diingat. Mungkin ya mirip kayak Kamisan gitu ya. Jadi kita selalu ngingatin orang dengan cara ini. Kita masih ada, kita ini belum sembuh, ini belum selesai, ini belum kelar. Ada PR gitu yang negara ini harus selesaikan gitu. Ya, fungsi negara yang to protect, to respect, to fulfill itu mana gitu kan, nggak ada. Dan memang negara ini apa ya kalau kita mau bilang tidak becus, ya tidak terlatih buat mengurus rakyat gitu. Jadi udah nggak bisa mengurus rakyat, dibiarkan begitu saja gitu. Iya, keinginan politik untuk memberikan hak-hak terhadap korban, reparasi, kemudian pengungkapan kebenaran itu memang masih jauh banget gitu. Sekalipun pernah ada janji-janji kampanye yang sangat manis, apalagi di Aceh pasti ada partai-partai atau pemimpin-pemimpin yang pernah menjanjikan soal HAM Aceh selesai ya. Ini kayak aku mesti bilang ke Putri gitu kan, titik permasalahannya justru kita nggak pernah tahu ya kalau pada masa itu kan bahkan kalau kita mau bilang jangankan tahu titik permasalahan, rasanya hanya gara-gara karena kan waktu itu sedang konflik ya, sedang masa konflik ya kan, jadi bisa dibayangkan nggak kondisi perang gitu, mungkin nggak terbayangkan sekarang ya, kondisi perang yang orang nggak bisa sekolah gitu, kemudian orang nggak bisa kerja, orang-orang yang bekerja di sini, kebetulan aku memang dari sana, dari dulu masih Aceh Utara, sekarang kan sudah dipisah gitu, aku memang orang Aceh Utara gitu, jadi kebayang orang sulit sekolah karena kadang-kadang pagi udah suara senjata, kita udah nggak bisa sekolah gitu. Tetangga-tetangga yang sukunya beda, yang bukan orang Aceh, yang bekerja di perusahaan-perusahaan kayak Kim, kayak Arun tuh kebanyakan harus pulang kampung. Gitu-gitu kondisinya, jadi kondisi perang lah terbayang ya. Jadi mau bilang sebenarnya apa yang melatar belakangi tragedi Simpang KKA itu terjadi, kita nggak bisa bilang secara terang benderang gitu. Kalau dari militer jelas katanya karena salah satu anggotanya nggak tahu di mana, hilang gitu. Kemudian merasa didesak oleh warga saat itu sehingga harus melepaskan tembakan gitu. Tapi dari warga juga kami nggak tahu apa-apa, masyarakat gitu. Mereka juga kan nggak pegang senjata gitu. Iya. Kalau seandainya yang pembacaan Putri, kan sekarang Aceh itu ada KKR Aceh ya? Iya. Itu perkembangannya gimana dari mulai sebelum terbentuk KKR, kemudian kajian sampai pada akhirnya akan ada KKR nasional belum jadi, ternyata KKR Aceh jadi gitu. Tapi apakah KKR ini bisa jadi salah satu solusi dari peristiwa tragedi Simpang KKA dan pelanggaran HAM Aceh lain? Kalau menurut si kondisi di sana, menurut mana? Kalau tragedi Simpang KKA ini sendiri kan sebenarnya memang pelanggaran HAM berat ya. Nah, kan ada lembaga-lembaga yang memang bekerja untuk pelanggaran HAM gitu. Jadi kalau secara justisia, secara ya, kasus pelanggaran HAM yang didorong untuk ke pengadilan gitu, itu kan kita punya Komnas HAM gitu. Sementara itu di sisi lain kita juga punya KKR. Kalau KKR Aceh itu jelas mandatnya 3 gitu, dan dia tidak mendorong untuk, dia non judisial, jadi dia bukan mendorong kasus-kasus ini untuk ke pengadilan gitu. Mandat KKR Aceh itu satu, dia pengungkapan kebenaran, kemudian ada reparasi dan rekonsiliasi gitu, jadi ada pemaafan dan lain-lain gitu. Jadi dia itu tupoksinya, dan dia tapi dari laporan yang sama ini dia tidak bekerja untuk kasus pelanggaran HAM berat. Kasus pelanggaran HAM berat itu adanya itu bagian tupoksi di Komnas HAM gitu. Jadi antara Komnas HAM dengan KKR Aceh dia saling melengkapi. Jadi komplementari lah gitu. Jadi saling melengkapi kerja-kerjanya.
Itu mestinya. Jadi bagian ini itu didorong oleh Komnas HAM, misalnya ke Pengadilan HAM dan pelanggaran HAM berat itu didorong oleh Komnas HAM, sementara bagian lain misalnya reparasi, rekonsiliasi gitu, itu bagiannya si KKR Aceh. Meskipun faktanya gitu kita bisa bilang itu tidaklah seindah yang disampaikan, kayak komplementari, saling dukung, saling seirama, sejalan, seia, sekata, itu ya hubungan di mana-mana ya. Karena bahkan ini untuk komisioner yang baru ini, bukan nggak baru-baru kali lah ya, 2017-2018 sampai sekarang. Sampai sekarang katanya mereka masih menimbang-nimbang gitu. Karena KKR Aceh sudah minta beberapa hal terkait kerjasama. Setauku 2 tahun ya, ini tahun kedua bukan sih? Tahun kedua atau tahun ketiga ya? Iya. Tahun kedua ya? Kedua. Karena 2017 sampai 2022 kan, jadi 2018, 2019, 2020 kan baru masuk 2 tahun lah. Iya. KKR Aceh udah minta, setauku gitu, untuk beberapa hal terkait kerjasama, misalnya soal, karena di periode sebelumnya itu sudah, tapi di periode yang baru masih ditimbang-timbang, sudah 2 tahun masih ditimbang-timbang ya. Masih dipelajari maksudku, minta misalnya kayak soal, oke, ada penguatan kapasitas, kemudian ada soal perlindungan gitu-gitu, kemudian soal data dan dokumentasi, ya soal data gitu, ya data itu kan penting ya supaya dia kan sejalan kerja-kerjanya, kan tadi saling melengkapi, komplementer gitu, soal begitu gitu, tapi itu kan masih dipelajari. Kebayang misalnya kayak gini nih, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang hari ini misalnya di Komnas HAM kan mentok karena Kejagung ngembaliin berkas, dipingpong terus kan, dipingpong nih si Komnas HAM punya sekian kasus pelanggaran HAM ngasih ke Kejagung ngembaliin lagi berkasnya dengan alasan nggak cukup bukti material dan lain-lain, kemudian dikembaliin lagi, dipingpong terus gitu, nggak selesai. Satu. Di sisi lain, KKR terus bekerja misalnya melakukan pengungkapan kebenaran gitu untuk korban pelanggaran HAM juga, tapi yang pelanggaran HAM lain gitu. Kemudian melakukan reparasi dan rekonsiliasi. Sementara karena ini data mereka tidak sejalan gitu, nggak KKR nggak dapat data siapa-siapa aja yang sudah di BAP oleh Komnas HAM gitu, sehingga si KKR bisa melakukan tugasnya untuk memberikan reparasi atau melakukan upaya rekonsiliasi misalnya gitu. Dan nggak bisa kerja nih karena kita nggak tahu siapa-siapa aja. Nah itu tadi pentingnya kenapa ada keterbukaan informasi antara mereka berdua lah secara dua lembaga itu ya gitu. Jadi, tapi kabarnya udah para korban dan beberapa pelaku yang disebut sebagai saksi itu udah bersaksi di depan KKR Aceh. Itu sebenarnya bersaksinya berarti di depan KKR Aceh dan Komnas HAM atau di depan KKR Aceh selama ini? Sependek pengetahuanku itu KKR Aceh memang sudah, kan tadi kita udah bilang tuh mandatnya KKR Aceh, ini kenapa jadi berbicara mewakili KKR Aceh gitu? Mandatnya KKR Aceh salah satunya kan pengungkapan kebenaran yang ada rapat dengar kesaksian namanya. Jadi salah satu kegiatannya itu adalah rapat dengar kesaksian. Jadi korban ya saksi itu memberikan kesaksian di depan khalayak ramai. Tapi sepengetahuanku itu belum ada yang korban dari sini gitu, setauku ya. Ini kan sudah 3 kali dilaksanakan. Betul. Dengar kesaksian di KKR Aceh. Nah itu kenapa menurutku segera baiknya si KKR dan Komnas HAM itu duduk bersama membincang MOU dan kesepahaman di antara mereka supaya kerja-kerjanya nanti sejalan gitu. Jangan nanti korban-korban di daerah-daerah lain, di tempat lain, misalnya korban pelanggaran HAM di daerah apa gitu, itu sudah dilakukan rekonsiliasi, tapi korban pelanggaran HAM yang ada di Simpang KKA misalnya nggak bisa kita lakukan apa-apa. Karena tadi kita nggak tahu yang udah di BAP siapa-siapa aja gitu, kita nggak dapat itu gitu misalnya. Ini kan bisa memunculkan polemik baru ya. Kebayang misalnya aku korban, Banu juga korban gitu. Kemudian karena Banu adalah korban pelanggaran HAM berat yang selama ini sudah diinvestigasi oleh Komnas HAM, aku korban pelanggaran HAM juga, tapi di mana gitu ya, dan oleh KKR Aceh kan nggak mungkin masuk langsung terobos ya, gitu kan?
Kalaupun misalnya KR Aceh mengambil lagi pernyataan Banu, itu kan udah double ya, udah timpang ya, udah ketimpa. Di mana komplementernya? Iya kan, kalau udah ketimpa. Dan dalam hal ini yang dirugikan jelas korban, karena kamu dimintain terus pernyataanmu. Kan kita sepakat untuk nggak meninggalkan trauma berkelanjutan gitu. Betul. Nanti ketika aku sudah direkonsiliasi, kamu tertinggal. Itu kan memunculkan polemik di antara kita. Loh, kita sama-sama korban. Tapi kok dia udah direkonsiliasi, aku belum. Dia udah direparasi dan lain-lain gitu misalnya. Ini jangan sampai udahlah negara ini nggak mengurus korban pelanggaran HAM dengan baik. Kita sesama itu juga saling bertikai gitu. Jangan sampai ada polemik itu. Nah, biasanya di beberapa kasus pelanggaran HAM berat kayak Tanjung Priok, Talang Sari, dan pelanggaran HAM berat lain, ada beberapa pihak yang membuat korbannya itu jadi nggak satu suara, nggak bersatu. Nah, itu sebenarnya terjadi juga nggak sih di korban Aceh sebenarnya? Aku nggak tahu bilangnya ya, tapi sampai saat ini korban masih sama-sama. Menurutku kegiatan bersama seperti kemarin aja pun bukti bahwa korban masih tetap bersama-sama melakukan upaya-upaya berkumpul, berkonsolidasi masih. Jadi soal perpecahan dan lain-lain, kurasa di mana-mana itu ada, tapi dalam hal korban Simpang KKA, kurasa masih cukup baik karena mereka masih satu suara ya soal ini. Gitu. Terus adanya perjanjian Helsinki sendiri, itu kan Simpang KKA termasuk ya? Termasuk ke dalam yang ada di bawah perjanjian Helsinki, ya kan? Kalau itu kan kesepahaman ya, maksudnya kesepahaman damai yang damai gitu kan. Nah, yang mau aku tanyain, sebenarnya kerja-kerja yang kayak gitu, perjanjian inilah itulah, kemudian itu sependampingan kamu ke korban itu cukup berdampak nggak sih sama korban, atau cuma jadi berita-berita aja gitu? Semua program-program itu akan berdampak kalau diturunkan dalam kerja-kerja nyata kan, begitu. Kayak misalnya berarti di MOU berdampak atau belum gitu. Negara memang belum hadir. Negara memang belum hadir. Iya, negara memang belum hadir dalam hal-hal begini kan. Jadi upaya-upaya sudah ada ya. Ada badan reintegrasi dan lain-lain, itu kan upaya ya. Tapi dampaknya belum mungkin belum cukup baik ya. Ya, begitulah Banu yang terjadi. Tapi juga kita berharap sebenarnya Kejaksaan Agung ya gitu, tolong segera terima begitu berkas-berkas pelanggaran HAM, karena yang baru kelar kan cuma 2 nih, 1 Timor Leste, 2 Tanjung Priok. Iya. Gitu kan. Nah, yang Tanjung Priok aja kalah. Ya, nah itu kita belajar betul. Ya kita harusnya belajar dari kasus Tanjung Priok ya. Kebayang di sidang ya, di Komnas HAM, di pengadilan kan, kemudian kalah dan korban dapat apa? Korban nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nggak ada korbannya, nggak ada pelaku si dalam utamanya. Iya, makanya kemudian kenapa tadi ku bilang penting KKR dengan Komnas HAM duduk semeja, seia sekata begitu, supaya kalaupun nanti kasus tragedi Simpang KKA sampai ke pengadilan, dalam prosesnya itu korban setidaknya sudah mendapatkan pemulihan gitu, sudah mendapatkan reparasi gitu. Kemudian kalau bisa ada rekonsiliasi begitu. Jadi KKR sudah melakukan kerja-kerja itu gitu dalam proses. Jadi apapun yang terjadi nanti di pengadilan gitu, kita nggak kalah gitu. Maksudku nggak kalah, kita nggak kalah gitu, nggak habis semua gitu. Kebayang sudahlah tertatih-tatih misalnya keluarga hilang, dibunuh dan lain-lain, tapi kemudian kita dikalahkan gitu, juga nggak dapat pemulihan, itu kan sakit gitu. Jadi ibarat lukanya tertimpa-timpa gitu kan.
Tuh. Tapi berlarut-larut gini juga nggak baik. Kasus simpang KKA sendiri kan sebenarnya dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain terbilang masih cukup belum lama ya, 99 lama, tapi dibandingkan kasus 65 dan lain-lain itu masih tergolong belum lama. Artinya kejaksaan juga itu punya kesempatan. Udah kuliah semester 2 itu. Kalau anak Iya, kecil pun. bener. Kecuali yang meninggal saat tragedi ya, nggak ini. Itu mereka punya kesempatan untuk mewawancarai saksi karena saksinya masih ada, masih hidup gitu. Jadi punya kesempatan kalau mau ngelihat hasil investigasi, kemudian hasil riset-riset tentang simpang KKA juga masih banyak gitu. Masih segar lah, masih baru dia gitu. Kalau mau ditelusuri masih bisa. Kita mau nunggu sampai kapan ini dipingpong terus kasusnya, nggak kelar-kelar gitu. Tunggu semua saksi meninggal. Kayak kasus 65 yang satu persatu memang udah nggak ada lagi orangnya. Terus mau disusuri kemana lagi coba gitu. Ya kita berharap lah, ini kan soal political will, ini soal keinginan baik, ini soal niat baik lah gitu. Ada nggak niat baik dari negara ini gitu? Negara itu kan seringkali memungkiri kewajiban-kewajibannya dalam hal pemenuhan hak terhadap hak asasi manusia kepada orang Aceh dengan bilang kan dia udah dikasih otonomi khusus, udah dibolehin bikin syariat Islam di sana yang beda sama provinsi-provinsi lain. Nah, menurut kamu dengan kondisi itu sebenarnya dengan alasan seperti itu tanggapan orang-orang Aceh sendiri gimana sih? Itu sama kayak. Jadi dianggap kayak itu adalah hadiah dari pemerintah untuk kamu. Kamu jadi dibolehin menegakkan syariat Islam gitu. Itu kayak orang yang lapar tapi kemudian diberi pakaian misalnya. Orang lapar nih, gitu yang dibutuhkan ini soal keadilan ini gitu. Orang lapar gitu. Tapi yang dikasih pakaian. Artinya nggak menjawab persoalan gitu kan. Itu nggak menjawab persoalan sebenarnya. Jadi negara tetap wajib. Kurasa nggak ada yang lebih tahu lah. Ini kan soal korban ini menanti status gitu ya. Nggak ada yang lebih tahu lah gimana rasa sakit menanti itu. Kayak orang-orang yang keluarganya hilang tapi dia tetap menunggu, kan nggak ada yang lebih sakit daripada itu. Korban juga begitu, statusnya ini bagaimana gitu. Kita kan nggak tahu apa-apa. Kah, yatim kah, kan nggak jelas juga ya. Iya, toh mereka juga kehilangan anak, mereka kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan keluarga di sana bukan karena keinginan sendiri, tapi kondisi itu dipaksakan terjadi gitu. Nana selama mendampingi korban, bisa nggak ceritain 1-2 korban dampingan Nana, apalagi yang perempuan? Boleh. Apalagi yang perempuan, dia belum loading dia. Korban perempuan di dalam simpang. Halo? Iya. Halo? Iya. Nah, sambil kita nunggu Ina Metia ini selesai ngetik karena dia belum selesai ngetik. Nana bisa nggak ceritain mungkin 1 korban perempuan dampingan Nana yang jadi korban simpang KKA itu dan bagaimana nasib dia sekarang gitu. Jadi kita membicarakan keadaan korban sekarang setelah 21 tahun tragedi simpang KKA, bagaimana hidup dia gitu. Mungkin ada 1-2 orang tokoh yang bisa diceritain. Kalau yang spesifik untuk simpang KKA, Iya. Kalau untuk tragedi simpang KKA yang langsung itu kebetulan yang teman-teman yang di sana itu kebanyakan laki-laki gitu. Tapi kalau untuk korban pelanggaran HAM yang perempuan, aku cuma bisa cerita korban perempuan yang pelanggaran HAM, tapi bukan simpang KKA gitu. Bukan karena maksudnya, maksudnya yang berubah dalam hidupnya itu bukan cuma karena simpang KKA gitu.
Maksud korban aku tuh, pelanggaran HAM. maksud aku tuh gini, kan simpang KKA itu kebanyakan misalnya yang meninggal laki-laki, ya kan? Mm-mm. Laki-laki itu kan Iya, iya. jadi ayah, jadi suami dari seorang perempuan. Pada akhirnya si perempuan itu, nah ada nggak cerita-cerita dari keluarga korban bagaimana kehidupan dia setelah kehilangan, setelah suaminya meninggal atau anaknya meninggal atau ayahnya meninggal di tragedi Simpang KKA yang Nana tahu, yang Nana temui atau yang pernah Yang Nana dengar. aku temui ya, karena kalau yang aku dampingi memang tapi bukan kehilangan suami karena disimpang KKA gitu. Misalnya ketika aku ketemu dengan ibunya Saddam Hussein. Saddam Hussein itu salah satu korban uh, simpang KKA yang waktu itu masih kecil. Banu, sinyal sudah terhubung kembali, Banu. Iya, sinyalnya jelek sekali. Iya, Aduh, pusing. Sinyalnya jelek sekali. Yuk, lanjut, lanjut, lanjut. Banu. Iya, oke. Jadi itu peringatan simpang KKA, dia nggak bisa bicara, nangis gitu, teringat Oh ya, anaknya gitu. Iya. Bahkan ada salah satu korban, tapi waktu itu dia nggak kehilangan suami di simpang KKA gitu, tapi orang dari Nisa Mantara yang aku dampingi itu setiap hari raya ya. Ini setiap hari raya dia pasti akan menyiapkan baju untuk suaminya. Dia akan, jadi kan ada tuh kayak ketika kita hari raya tuh menyiapkan baju baru, siapkan ya koko dan lain-lain itu baju baru. Dan dia pasti akan siapkan baju untuk suaminya. Yang mana suaminya itu sebenarnya sudah meninggal, tapi dia, menurut dia gitu, suaminya belum meninggal. Perasaannya suaminya hanya pergi ke sebuah tempat dan mungkin akan pulang hari raya gitu, tapi suaminya sudah meninggal gitu. Jadi itu kan kita bisa bilang logis kan. Dan banyak perempuan-perempuan seperti itu di sana. Ada juga yang kemudian tiba-tiba berubah karena suaminya buffer. Banu, ya Ina, saya coba jawab pertanyaan Ina ya, Banu. Banu, jawab aku aja. coba jawab pertanyaan Ina. Iya, Uh, oke. Kukira iya mengalami trauma gitu ketika berada di sana. Karena trauma kan kita nggak bisa bilang apakah trauma itu berarti kita harus sembunyi di bawah meja atau ketakutan nggak mau ketemu orang gitu. Enggak, trauma itu macam-macam gitu kan. Orang yang ketika duduk kemudian menangis saja itu juga trauma. Orang yang terlalu berani juga bisa jadi karena trauma. Aku lihat kayak misalnya ibunya Saddam Hussein yang terus nangis gitu dan sampai pernah kejadian dia kayak karena mungkin terlalu sedih nangisnya kenceng gitu, mungkin teringat anaknya saat itu, jadi dia harus ya dipapah begitu. Nah itu juga trauma gitu. Itu Ada iya pertanyaan, pasti. bagaimana pemerintah memperlakukan situs Simpang KKA? Apakah dijadikan memorial khusus? Apakah diingat warga? eh itu Tugu Simpang KKA itu kan inisiatif masyarakat sipil juga ya. Jadi dia ada bukan dibangun oleh negara, bukan, tapi masyarakat sipil yang membangun gitu. Iya, tentu diingat. Buktinya setiap tahun kan memang pertemuan-pertemuannya itu baca doa, kenduri, semua pertemuan itu dibuat di sana gitu.
Cuman sekarang setauku lagi ada inisiatif dari mereka keluarga korban, katanya mau berupaya untuk membeli ada tanah kosong tempat memang salah satu tempat ada tanah kosong di situ di Simpang KKA juga yang mereka pengen beli untuk dijadikan memorial gitu, memorialisasi gitu. Cuman belum gitu. Ada wacana itu sih. Tapi kalau untuk tubuhnya sendiri ada memang ada sudah dibangun. Hmm. Mm-mm. Oh, bukan pemerintah daerah Aceh ya? Kayak Itu semacam masyarakat masjid sipil yang yang membangun. didirikan dari tanah wakaf gitu ya? Atau gimana? Iya, Eh, iya posisi itu inisiatif. hukumnya? Iya, itu inisiatif Hmm. masyarakat sipil bersama keluarga korban. Jadi mereka buat tugu di situ. Gitu. Gitu Banu. Hmm. Eh, Sekarang kita udah bicara masa lalu, kita udah bicara masa kini dengan bagaimana kondisi korban yang tadi Nana ceritain. Sekarang kita coba deh bahas proyeksi masa depan. Kita tahu kita bukan cenayang, tapi kan kita setidaknya bisa mengukur kalau apa yang terjadi respon pemerintah, terus respon Jaksa Agung. Kayaknya nggak mungkin banget Jaksa Agung yang sekarang bakalan ngasih ngelolosin pelanggaran HAM di Aceh ke ke pengadilan ya, pengadilan HAM itu kayaknya nggak mungkin banget yang sekarang. Orang kita aja mau menggugat Jaksa Agung kok yang sekarang. Proyeksinya ke depan menurut Nana tuh apa untuk eh, tragedi Simpang KKA dan Menurutku Aceh tuh banyak banget kayak sepanjang Banu tahun soalnya daerah operasi militer. iya jaringannya ini. Iya, kalau aku bisa bilang kondisi masyarakat korban pelanggaran HAM yang ada di Jaringannya jelek Aceh. sekali. Iya ini. Ada yang ngingatin buka puasa nih, Banu. Di Jakarta udah mulai berbuka puasa ya, Banu. Banu, Banu. Aku berhenti lagi. Halo, Aduh. halo. Baru nyambung sekarang. Iya, Iya, berhentinya tapi di lama banget tempatku, ya. Bisa iya, iya. bisa diulangin. Karena, iya, aku Aku ulang ya, Banu. matiin komentarnya dulu ya. Mungkin Mm-mm. kalau komentarnya itu dimatiin, kita bisa lebih efektif. Bentar. Iya. Tadi ada yang ingatin juga kan, Kak, udah maghrib waktunya berbuka puasa, jadi ku percepat aja kali ya penjelasannya. Kalau ini aja udah 20 korban. Mm-mm.
korban masih begini aja, masih stagnan aja, kondisinya masih begitu terus, kita masih teriak-teriak tapi nggak ada yang dengar, nggak ada yang peduli gitu kan. Kurasa kondisi ini akan terus begitu ke depan kalau nggak dilakukan beberapa perubahan gitu. Misalnya apa? Jadi kita kasih beberapa rekomendasi yang kalau rekomendasi ini dijalankan, barangkali kondisinya bisa sedikit berubah. Karena kalau enggak, kan kita nggak mungkin begitu-begitu aja. Udah berdoa aja, atau oke setiap tahun kita ketemu, tapi yang lain gitu mungkin akan sulit gitu ya. Karena negara ini pasti akan terus abai, pasti akan terus absen gitu. Yang pertama barangkali perlu ada limit waktu antara HAM terkait terkait tragedi Simpang KKA. Jadi mau berapa lama lagi nih di pingpong, misalnya sampai tahun 2021. Atau soal bolak-balik berkas ini sampai kapan gitu. Jadi harus ada batasan. Kalau enggak ya nggak akan selesai-selesai. Nggak terkira lah. Kasih ke Kejagung kembaliin ke Komnas, kasih lagi, kembaliin lagi, begitu terus kan. Itu nggak akan selesai. Terus yang kedua, juga ada kesepahaman segera antara KKR Aceh dengan Komnas HAM juga gitu. Jadi mereka bisa sesuai tadi yang kita bincang, mereka saling melengkapi. Kalau memang mau ini tuntas, ya bekerja bersama-sama gitu. Kira begitu. Oke. Jadi apakah kalau seandainya aku tuh takutnya sebenarnya ide limitasi itu bisa jadi bumerang sih, karena takutnya dengan alasan sudah kadaluarsa akhirnya sama sekali nggak dibahas gitu. Ini karena yang bertopik hukum ya. Jadi kalau di beberapa hukum Korea itu ada kasus yang namanya itu kasus yang kadaluarsa gitu, cold case, kasus yang emang nggak bisa diselesaikan dalam jangka waktu misalnya 15 tahun, dalam jangka waktu 15 tahun itu nggak terselesaikan, maka kasus itu ditutup gitu. Kita nggak berharap ditutup sih dalam hal ini, kita berharap karena alasannya kan kita udah bilang ya nggak cukupnya soal material dan lain-lain gitu. Artinya yang kita harapkan di mana kebolongan kecil itu misalnya yang ada dalam penyelidikannya Komnas HAM itu ditutup dari penyidikannya kejaksaan gitu. Jadi disempurnakan, diselesaikan. Jadi batas waktu untuk menyempurnakan, bukan untuk menutup kasus gitu. Ya kita kan berharap supaya ada kejelasan bahwa negara bilang iya ini pelanggaran HAM berat, korban berhak mendapatkan apa yang jadi hak dia gitu, hak mendapatkan reparasi gitu misalnya gitu kan. Tadi kita udah cerita belajar dari kasus Tanjung Priok gitu, jadi itu yang kita berharap, bukan nggak limitasi dalam hal kemudian case close, enggak gitu. Kalau itu maka yang paling sayang dalam hal ini adalah korban, itu yang paling kasihan korban. Yang terakhir nih, karena udah waktunya buka puasa, di Aceh juga ya mau buka puasa ya nih? Nanti jam 7 kurang 12. Jam 7, ya Jakarta dulu, ya Jakarta dulu berbuka puasa. Iya. Yang terakhir nih, kalau misalnya orang yang dengerin live kita atau orang yang misalnya follow hari ini kan tadi aksi Kamisan juga update soal Simpang KKA gitu. Kemudian kemarin juga orang-orang pada rame soal Simpang KKA. Kontribusi kita sebagai masyarakat sipil yang kira-kira bisa bantu rakyat Aceh atas pelanggaran HAM yang terjadi selama DOM itu menurut mana apa sih gitu dari sudut pandang Aceh ya, dari sudut pandang orang Aceh. Dan ketika misalnya orang yang pengguna sosial media itu kan kebanyakan orang Jakarta, orang Jawa lah, orang Jawa mulai mengetahui kasus soal pelanggaran HAM Aceh itu, kita bisa berkontribusi apa sih ke orang-orang Aceh gitu?
kita nggak berhenti bersuara aja itu udah kontribusi besar sebenarnya. Karena dengan nggak berhenti bersuara, kemudian mendesak, kita berharap ya statusnya kemudian segera ada. Status bahwa iya, kita korban. Iya, kita korban dan iya negara harusnya bertanggung jawab. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Ya kan, ya karena nggak ada yang lebih sedih sebenarnya daripada mempermainkan harapan korban kan. Orang kan Betul. bertanya-tanya ini soal status itu bolak-balik status kasus ini aja itu udah mempermainkan perasaan korban itu. Orang-orang nggak dapat. Sorry, aku satu lagi aja sebelum kita tutup nih. Kan kalau di Aceh itu kan ada partai lokal Aceh ya, ada 3 kalau nggak salah ya. Iya ada. Kalau mereka kampanye, mereka ada kayak pemilu di yang lainnya juga nggak sih, ada iming-iming kalau mereka terpilih mereka akan memperjuangkan pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Aceh gitu. Partai lokal menjanjikan itu apa nggak sih sebenarnya? Pendek pengetahuanku ya, ini pendek pengetahuanku belum ada yang menjanjikan soal tuntasnya kasus pelanggaran HAM, belum ada. Nggak ada yang bicara ya berarti ya? Belum. Sependek pengetahuanku dalam janji-janji kampanye politik belum ada yang menjanjikan tuntasnya kasus pelanggaran HAM ini, gitu. Belum. Jadi bisa jadi model buat siapa tahu ada partai lokal Aceh keempat gitu. Itu tiba-tiba bersuara soal pelanggaran HAM. Semoga ya. Amin. Ya udah kalau gitu terima kasih. Hah? Karena apa? Karena bahkan salah satu partai juga ada yang berafiliasi ya. Itu Banu kan sudah tahu ya. Kupancing aja bahwa ada juga partai yang kemudian berafiliasi dengan ya partainya terduga pelanggaran HAM, pelaku pelanggaran HAM juga. Jadi ya apalagi mau cari janji kampanye soal penyelesaian kan? Ya. Oke. Makasih Nana atas Terima kasih Banu. Makasih juga sudah mengajak. Selamat berbuka puasa untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Iya, selamat berbuka puasa buat Aceh nanti 1 jam lagi. Sedih ya, 1 jam lagi ya. Iya, aku nggak yakin video ini akan layak direkam suara apa enggak, tapi ini akan bertahan di Instagram live-nya Kontras dalam 24 jam. Jadi terserah, silahkan kalau ada yang mau nyimpan, dan maaf banget komentarnya tadi aku hidden karena itu ternyata mempengaruhi jaringan gitu. Buktinya saat kita udah hide komentarnya ternyata kita nggak nge-freeze lagi gitu, tapi cuman kita jadi kayak orang yang lagi video call aja gitu karena nggak ada komentarnya. Bener. Iya, ini bukan bermaksud nggak demokratis ya netizen, ini karena perkara jaringan aja, kita belum canggih, belum 5G kita. Kalau gitu sampai ketemu di mudah-mudahan edisi selanjutnya, dan semoga kapan-kapan bulan Mei ini akan ada 2 pelanggaran HAM di Aceh lagi. Yang tanggal 9 apa? Kan kita kalau sebelumnya kan juga ada rumah gedung yang dom, yang Jambu Kepok. Jambu Kepok juga dikembalikan kan berkasnya juga baru-baru dikembalikan. Betul. Jadi nanti mudah-mudahan nggak ada yang goal berkasnya satupun. Jadi berkasnya nggak ada yang goal, jadi semua dikembalikan. Kok mudah-mudahan itu acaranya aksi Kamisan. Jadi bicara HAM nanti minggu depan sampai tanggal 19 mungkin akan ada, kalau di Mei ini sih ada 3 kali mungkin yang bicara soal Aceh. Jadi mungkin kita bakalan kolaborasi lagi antara Kontras sama Kontras Aceh, atau mungkin kita cari narasumber lain agar kasus ini tidak dilupakan sama generasi sekarang, karena semangat kita adalah semangat melawan lupa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Makasih Nana. Salam ya buat kawan-kawan Kontras Aceh. Salam juga buat kawan-kawan Kontras Jakarta, Banu. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.